Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 937 Keinginan Langit. Dari sudut pandang mata Dimas Wu, petir yang tidak terhitung jumlahnya itu meledak dan langsung menutupi langit serta matahari, energi yang turun cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Hati Dimas Wu merasa terkejut, pori-pori tubuhnya terasa terbuka, potensi tersembunyi di tubuhnya tiba-tiba terangsang. Ketika dia sedang sekarat, pada saat hidupnya dalam bahaya dan akan mati, dia akan membuka kelima alat perasa dan 6 inderanya dan mengeluarkan potensi terkuatnya. Melihat Dimas Wu yang terbaring di atas tanah dengan sekarat, tiba-tiba sinar iblis bersinar, roh jahat yang tidak ada habisnya dari tubuhnya melonjak keluar, kekuatan yang lebih mengerikan meletus keluar, tubuhnya tiba-tiba berdiri, kemudian terbang ke sisi lain dari langit, menghindari sambaran petir yang luar biasa itu. Setelah beberapa saat, dia bergegas ke sisi lain dari langit menjauh dari kompas perak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh roh jahat yang menyelimuti, pandangan matanya menjadi dingin dan gelap, matanya dipenuhi dengan kegelapan tidak berujung, kekuatan jahat yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, tampaknya telah keluar sepenuhnya. Pada saat ini, Dimas Wu seperti Raja Iblis yang agung, roh iblis hitam di sekitarnya meluap dengan banyak, dalam sekejap, seluruh wilayah di sekitarnya terisi dengan roh jahat. Seakan-akan berubah menjadi dunia iblis. Roh jahat yang menakutkan itu membentuk jurang kekacauan. Dimas Wu berdiri di jurang kekacauan itu, mengendalikan dunia, menjadi dewa kematian di dunia, dan berkuasa di dunia. Pada saat ini, kompas perak yang mengeluarkan petir yang tidak terhitung jumlahnya memberikan Dimas Wu serangan petir yang lebih kuat dari sebelumnya. Niat membunuh lebih besar, seperti kekuatan merobohkan gunung dan membalikkan laut, seperti ribuan naga menyembur keluar. Semuanya menyerang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu tidak memiliki pertahanan apapun, atau dia masih dalam keadaannya tidak sadar. Dia melepaskan kekuatan iblis yang tidak ada habisnya. Roh jahat yang berputar terus menyebar tanpa berhenti, seolah-olah menyelimuti seluruh langit. Gruduk. Srek srek srek. Petir yang tidak terhitung jumlahnya meledakkan di tubuh Dimas Wu. Cahaya petir dan kekuatan listrik meledak di dirinya. Suara arus listrik dan suara ledakan bergema tanpa henti. Ah! Dimas Wu yang berada di dalam petir yang tidak berujung itu, menimbulkan suara raungan yang sangat kencang. Raungan itu bergema di langit, terdengar tanpa henti. Dalam raungan itu, langit menjadi bergetar dengan hebat, kekuatan petir yang tidak terbatas dan roh jahat yang menyebar terus menjerat tubuh Dimas Wu. Dengan Dimas Wu sebagai pusatnya, seluruh langit itu seakan-akan menjadi neraka di bumi. Entah berapa lama, raungan dari tubuh Dimas Wu akhirnya berhenti, matanya juga tertutup rapat, dia bergantung di langit, tapi dia tidak bergerak, seolah-olah tidak ada nyawa lagi. Namun, kekuatan petir yang ganas dan roh jahat yang terus bergelonjak itu tidak berhenti. Meskipun Dimas Wu sudah terdiam tapi kedua kekuatan itu masih saja terus bertabrakan di tubuh Dimas Wu. Kompas perak tampaknya sedang melawan roh jahat milik Dimas Wu. Dia tidak lagi berputar di segala arah, tetapi berhenti di langit, melepaskan kekuatan petir ke arah Dimas Wu, seolah-olah ingin sepenuhnya mengalahkan roh jahat itu. Ada pertempuran yang tidak berakhir antara kekuatan petir itu dan roh jahat. Tempat di mana Dimas Wu berada menjadi jurang yang menakutkan dan tidak seorang pun berani mendekatinya. Dimas Wu adalah satu-satunya yang berada di alam yang mengerikan yang luas, seperti patung di langit, membiarkan dunia berputar. Dia berdiri diam tanpa bergerak. Secara bertahap, dengan Dimas Wu sebagai pusatnya, pusaran besar mulai menjadi satu. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Lord Cixiao telah bersembunyi ke langit yang jauh, jauh dari jurang iblis, tetapi dia bisa melihat keadaan Dimas Wu dengan jelas. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dimas Wu telah diledakkan oleh kekuatan petir itu, dan dia hanya bisa terdiam saja, seakan-akan dia sudah meninggal. Tentu saja Lord Cixiao senang melihat hasil akhir ini.
Kompas perak tadi lepas kendali. Saat ini dia merasa kaget, melihat tujuannya telah tercapai. Dia tidak peduli jika kompas perak itu dibuang. Pokoknya, dia tidak menyangka bahwa kompas yang setengah jadi itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Bahkan dia mendapatkan serangan balik. Dia terpaksa mengeluarkan produk setengah jadi ini untuk menyelesaikan Dimas Wu. Sekarang, dia sendiri tidak jadi mendapat serangan balik, tetapi Dimas Wu telah diledakkan sehingga tidak bergerak lagi. Ini sudah cukup. Kompas perak juga bisa dibilang sedikit berguna. Sekarang dia sudah tidak bernilai lagi. Lord Cixiao tidak berniat untuk mengambilnya kembali. Bagaimanapun, Lord Cixiao akan mendapatkan Heaven Demon Sword setelah puluhan ribu tahun ini. Dia akan memiliki senjata paling kuat di dunia. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan senjata artefak kaisar lain? Ya Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, bahkan Tuhan sedang membantuku. Lord Cixiao tidak bisa menahan helaan nafasnya. Ekspresi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tampaknya telah mengantisipasi dunia yang kuat dan makmur setelah dia mendapatkan Heaven Demon Sword. Tetapi, tepat ketika Lord Cixiao sedang merasa bangga karena pencapaiannya ini, tiba-tiba, Dimas Wu yang seperti orang mati itu, perlahan-lahan membuka matanya di pusaran yang bergelonjak itu. Pada saat ini, mata Dimas Wu menjadi lebih gelap dan terlihat lebih dingin dari sebelumnya, seperti mata sebuah neraka. Dia terbangun, pusaran di sekitarnya mulai runtuh dan meledak. Kekuatan roh jahat yang lebih kuat Yagi keluar dari dirinya. Kekuatan roh iblis menghancurkan segalanya. Roh iblis berwarna hitam yang memenuhi dunia. Pusaran yang megah dan petir yang tidak ada habisnya semuanya dihancurkan oleh kekuatan iblis. Kekuatan iblis yang tampaknya memiliki kekuatan keabadian, yang akan bertahan selamanya di dunia dan tidak akan pernah padam. Setelah merobek petir dan pusaran tersebut, kekuatan iblis masih mengalir dengan bergelonjak itu, berkumpul di langit. Dimas Wu berada di pusat roh jahat, kekuatan menjadi luar biasa dan terlihat keluar dari kerumunan itu. Dia bukan Yagi orang yang terdiam karena lemah, dia adalah Raja Iblis yang berdiri tinggi di langit. Kekuatan iblis yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, seakan-akan kekuatan gelap itu membentuk sebuah jaring di langit, menutupi seluruh langit dan menelan segalanya. Kompas perak sepertinya merasakan kekuatan roh iblis Dimas Wu yang menakutkan. Tiba-tiba dia mempercepat kecepatan berputarnya. Dengan kekuatan untuk menghancurkannya, kompas itu melepaskan kekuatan petir itu dengan lebih banyak dan lebih kejam. Petir dan kilat besar membelah kehampaan, menembak ke arah Dimas Wu dengan marah. Kali ini, kekuatan petir tampaknya telah dibentuk dan diproses oleh kompas perak sehingga menjadi lebih padat, lebih tebal, lebih murni, dan tidak terkalahkan. Satu demi satu petir itu benar-benar menerobos ke seluruh kekuatan iblis di seluruh tubuh Dimas Wu. Semuanya meledak di tubuh Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu tiba-tiba terasa seperti sengatan listrik, berkedut dan bergetar. Otot-otot di seluruh tubuhnya dengan cepat terbelah. Rasa sakit karena robek melibatkan sarafnya. Pelipisnya berputar dan berkedut, alisnya menegang, matanya menunjukkan ekspresi penuh rasa sakit. Lord Cixiao akhirnya menghelakan nafas lega saat melihat pemandangan ini. Baru saja, Dimas Wu tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan kekuatan iblis untuk menghancurkan segalanya. Saat itu Lord Cixiao merasa sangat gugup, karena takut kompas perak itu tidak akan bisa menangani Dimas Wu. Tapi tanpa diduga, kompas perak benar-benar mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, yaitu kekuatan yang dapat membuat dunia bergetar. Dimas Wu jelas tidak tahan dengan sambaran petir yang tidak ada habisnya itu, tubuhnya mungkin akan segera musnah. Ingin melawan artefak kaisar milikku, benar-benar tidak tahu kekuatan diri sendiri. Lord Cixiao mencibir dengan nada dingin, semakin Dimas Wu menunjukkan ekspresi kesakitan, semakin bahagia hati Lord Cixiao. Tetapi kegembiraan ini hanya berlangsung beberapa detik, ekspresi Lord Cixiao berubah Yagi. Dia melihat bahwa Heaven Demon Sword di tangan Dimas Wu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang cerah. Cahaya keemasan mulai menyimpang dari tangan Dimas Wu, secara bertahap menyebar ke tubuh Dimas Wu. Di bawah cahaya emas, otot Dimas Wu yang retak perlahan-lahan menjadi sembuh.
Cahaya keemasan Heaven Demon Sword tampaknya memiliki kekuatan penyembuhan, bisa meredakan rasa sakit Dimas Wu dan menyembuhkan luka Dimas Wu. Namun, kekuatan petir di kompas perak tidak ada habisnya. Kompas perak jelas berputar lebih cepat, kilatnya semakin kuat. Kekuatan petir yang tidak ada habisnya terus menyerang Dimas Wu, membuat kulit Dimas Wu yang baru sembuh kembali pecah iagi. Dimas Wu terus-menerus diserang oleh ribuan petir dan bermandi cahaya keemasan. Keadaannya menjadi sangat membingungkan, sepertinya dua kekuatan terang dan gelap yang sedang tarik-menariknya. Otot-ototnya berulang kali retak dan sembuh, sembuh dan retak. Ekspresi rumit yang tidak bisa diungkapkan melonjak di matanya. Pandangan matanya dipenuhi dengan toh jahat berwarna hitam. Dia menjadi semakin seperti iblis. Keseluruhan tubuhnya terlihat semakin menakutkan. Tidak dapat dipungkiri Lord Cixiao menjadi kesal. Samar-samar dia merasakan perasaan yang tidak enak di hatinya. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya Iagi. Jadi dia berteriak langsung ke arah Dimas Wu, "Aku tidak ingin membuang waktu Iagi denganmu, matilah kamu." Begitu suara itu terdengar, sosok Lord Cixiao tiba-tiba berkedip, berubah menjadi kilatan cahaya keemasan, menyerang Dimas Wu dengan kecepatan tinggi. Begitu dia mendekat, tanpa mengatakan apapun, dia mengerahkan semua kekuatannya untuk memukul Dimas Wu dengan telapak tangannya yang kuat. Di telapak tangan, kekuatan mengerikan yang dahsyat seperti badai, dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segala hal, menyapu Dimas Wu dengan kuat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.